Sudah lama sekali saya tidak menemukan cerita yang seunik ini. Di negara ini, perempuan memegang kekuasaan tertinggi, mereka memimpin istana kekaisaran, atau menjabat sebagai pejabat tinggi dengan gaji besar, sementara laki-laki hanyalah milik yang bergantung pada perempuan. Wanita dapat memiliki 3 suami dan 4 selir, tetapi pria hanya dapat setia kepada satu wanita. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke cerita. Di malam hari, di ibu kota, semua orang tahu bahwa tempat paling terang selalu adalah kawasan lampu merah. Sudah tengah malam, namun suara kesibukan terdengar di mana-mana. Itulah mengapa terdapat beragam pendapat. Laki-laki, Anda lihat, harus belajar untuk patuh dan mendengarkan. Seseorang yang memegang seorang wanita cantik tak kuasa menahan napas dan berkata bahwa itu salah. Sikap terlalu patuh adalah sesuatu yang membuat jenderal ini muak. Sesekali mencoba rasa yang berbeda, makan cuma satu jenis itu terlalu membosankan, kan? Di dalam rumah bordil terkemuka di ibu kota, tawa riuh terdengar untuk pesta ulang tahun sang jenderal. Pejabat ini bersulang untuk sang jenderal dengan secangkir minuman. Sang jenderal benar sekali. Di luar, suasananya begitu sunyi sehingga bahkan suara daun yang jatuh pun membuatku malu. Tiba-tiba, terjadi keriuhan besar di permukaan air. Benar saja, orang jahat selalu merajalela di tengah malam. Tangan orang asing itu terikat, namun dia berlari terlalu cepat hanya dengan 2 kaki. Yang mengejarnya adalah seseorang dengan perawakan ramping dan rambut panjang berwarna hitam pekat. Dia melempar kain dengan keras ke arah orang asing itu. Betapapun hati-hatinya dia menghindar, dia tetap terjatuh ke tanah karena kain yang dilemparkan wanita muda itu. Orang itu, dengan gaya hidup hemat, mengambil kain itu sambil mendecakkan lidah tanda meratap. Aku membelimu dengan harga mahal sebagai hadiah ulang tahun, jadi mengapa kamu lari? Seniman bela diri yang terampil itu adalah Yin Lang, Komandan Depot Timur, yang juga dikenal sebagai pemimpin para Kasim. Dia sedikit mengerutkan kening dan melanjutkan, benar-benar kurang memiliki kesadaran situasional. Ikuti sang jenderal dan Anda akan menikmati kejayaan dan kekayaan tanpa batas. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu. Pria satunya lagi, dengan perasaan jijik, menjawab dengan dingin, lalu kau dianggap sebagai seorang pria. Aku membenci kalian para pejabat yang dikebiri. Menanggapi penghinaan itu, Yin Lang hanya mencibir dan berkomentar, orang bilang wanita berusia 40 tahun itu seperti harimau. Saya hanya berharap setelah Anda pergi bersama sang jenderal, pidato Anda tetap setegas ini. Kemudian, ia didorong dengan kasar ke ruang VIP rumah bordil tersebut. Karena benar-benar tidak mau dipaksa untuk menerima perlakuan dingin, dan yang lebih buruk lagi, sebagai seorang pria dewasa, dagunya diangkat dan ia dikagumi. Jenderal ini hanya mengatakan, saya ingin mengubah selera saya. Rin Lang, dengan senyum yang bukan senyum sungguhan, berkata, lihat ke sini, Komandan Yin telah membawa orang itu. Orang yang duduk di atas berkata dengan sangat gembira, hadiah ulang tahun ini, jenderal ini sangat menyukainya. Komandan itu tersenyum tipis dan menjawab, selama jenderal menyukainya. Saya tidak bisa bergabung dalam pesta ulang tahun. Ada beberapa urusan di istana yang membutuhkan penanganan dari komandan ini. Sang jenderal tertawa dan berkomentar, kalau begitu aku tidak bisa mempertahankan komandan Yin. Yin Lang melihat sekeliling sejenak dan merenung dalam diam. Seperti yang telah Anda lihat, Kekaisaran Qi menempatkan wanita di atas segalanya. Perempuan hanya bertugas menjaga istana atau menjabat sebagai pejabat tinggi, sementara laki-laki hanyalah milik yang bergantung pada perempuan. Wanita dapat memiliki 3 suami dan 6 selir, tetapi pria hanya dapat setia kepada satu wanita. Sementara itu di istana, seorang Kasim melaporkan dengan suara hati-hati, Yang Mulia, sudah waktunya untuk membalik lempengan-lempengan itu. Orang di dalam masih menggendong seekor angsa, membelainya sambil dengan malas berkata,
Kami merasa agak lelah. Hari ini kami tidak akan memilih suami kerajaan untuk melayani di kamar tidur. Orang ini adalah Bu Sunzi, kaisar wanita yang benar-benar berwibawa dari kekaisaran Qi. Sebelum Kasim itu pergi, dia tidak lupa memberi perintah agar semuanya mundur. Tanpa izin kami, tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Siapapun yang melanggar ini akan dimusnahkan 9 generasi keturunannya. Perintah itu baru saja dikeluarkan ketika Yan Lang tiba dari luar. Seorang pelayan istana dengan hati-hati melaporkan kepadanya, "Komandan, Yang Mulia telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan masuk." Dia hanya berkata pelan, "Saya akan melapor dari pintu." Dengan cepat, para pelayan di sekitarnya mulai ramai bergosip. Konon katanya kaisar wanita itu sangat aneh. Memelihara sekawanan angsa adalah satu hal. Namun setiap hari pada jam ini, pintu-pintu terkunci rapat, sungguh misterius. Namun, sang komandan terlihat sangat tampan dari luar. Yanla mengabaikan semuanya dan melaporkan dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia, pemilihan selir tinggal 1 putaran terakhir. Ada 10 posisi selir resmi yang tersisa. Kami mengundang Yang Mulia untuk memutuskan." Bu Sunzi dari dalam menyampaikan perintah dengan dingin bahwa masalah itu sepenuhnya diserahkan kepada Anda untuk diputuskan. Mendengar itu, Yan Lang berseri-seri bangga, mengelus rambutnya dan berseru seperti yang diharapkan, "Karena komandan ini telah dipercayakan untuk memutuskan, saya akan mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati." Yan Lang segera berlari ke tempat seleksi untuk menerima daftar tersebut. Manajer itu mempersembahkan kepadanya koleksi potret dan menjelaskan, "Komandan, nama-nama yang diajukan oleh para kandidat suami kekaisaran semuanya tergambar di sini." Dia menatap sketsa-sketsa itu dalam diam, yang begitu terdistorsi sehingga tampak seperti kawat yang dipelintir. Namun manajer yang bodoh itu masih dengan antusias bertanya, "Apakah komandan membutuhkan pelayan ini untuk menjelaskan?" Yan Lang melirik para pria tampan di sekitarnya, menutup daftar itu dan berkata dengan berat hati, "Tidak perlu." Dengan bakat artistik menggambar yang luar biasa, komandan ini pasti memahami banyak hal. Meskipun begitu, dia dengan lantang mengumumkan, "Untuk seleksi final ini, hal terpenting adalah bakat. Jadi, ketika saya membacakan sebuah nama, majulah dan tunjukkan bakat Anda." Dipahami? Li Chanyue, Su Jiang. Setelah membaca beberapa saat, dia menemukan seorang wanita cantik bernama Yu Jingxian. Yan Lang berusaha tetap tenang, menatapnya dan bertanya, "Apa yang ingin kau tampilkan?" Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan bisikan. Jika dilihat dari samping, sang komandan benar-benar sangat tampan. Semenit kemudian, Jingxian, yang tampak seperti seorang saudara ilahi, berbicara dengan lembut, melaporkan kepada komandan, "Aku memainkan Xiao." Mendengar itu, Yan Lang tertawa sinis dan berkata, "Oh, jadi teknik oralmu bagus." Sungguh, satu kalimat ini saja sudah membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Untuk membuat suasana lebih serius, dia memejamkan mata dan memerintahkannya untuk memainkan sebuah lagu. Setelah Yu Jingxian selesai berbicara, komandan dengan hati-hati bertanya, "Apakah kelompok ini sudah selesai?" Penjaga yang mengawasi ujian berbisik, "Guru Yu memainkan Xiao, Guru Su memainkan seruling, Guru Li memainkan matahari." Melapor kepada komandan, "Itu saja." Mendengar itu, dia berkomentar, "Kemampuan berbicara kelompok ini tidak buruk." Grup berikutnya. Tanpa diduga, semua gerak-gerik Yan Lang sedang diawasi oleh orang lain. Mengakhiri sesi seleksi, dia dengan jelas mengumumkan, mereka yang namanya dipanggil, ikuti komandan ini. Sisanya boleh pulang dan beristirahat. Setelah menyelesaikan hari kerja yang produktif, dia bersantai dalam perjalanan kembali ke kamarnya. Tetapi entah bagaimana telinganya yang tajam mendeteksi gerakan yang tidak biasa, menyebabkan dia berhenti dan mengamati. Yan Lang benar-benar melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Dia tersentak dan berteriak, "Tidak baik, ada pembunuh bayaran.
kalian semua tunggu di sini, jangan masuk tanpa pemberitahuan dariku. Dia mendongak ke arah sosok berbaju hitam dan menyadari bahwa targetnya adalah kamar tidur kaisar wanita. Karena itu, sang komandan berlari secepat mungkin untuk sampai ke sana. Melihat Yan Lang ingin menerobos masuk, pelayan yang menjaga pintu dengan tegas menghalanginya. Yang Mulia telah memerintahkan, tidak seorang pun boleh masuk dan mengganggu. Dia buru-buru mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, situasinya mendesak, saya akan mengaku bersalah kepada Yang Mulia. Yu, minggir. Pelayan itu bersikeras menghentikannya. Anda tidak bisa, Komandan. Kaisar telah menetapkan bahwa siapapun yang masuk akan dihukum mati 9 generasi keluarganya. Dia tidak lagi memperhatikan, dan dengan tergesa-gesa berkata, ini bukan urusanmu. Jika ada hukuman, aku akan menanggungnya untukmu. Begitu Yan Lang masuk, dia mendengar suara air yang mengalir deras. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan berbisik, Yang Mulia, apakah Anda di sana? Tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya untuk bertindak, dia mendengar suara seorang pria asing berbicara, bukankah Anda kaisar wanita dari Kekaisaran Qi? Yan Lang memanfaatkan momen itu dan melesat cepat ke arah berlawanan. Dengan cemas ia mengangkat tirai, lalu menatap pemandangan di hadapannya dengan mata terbelalak. Sejak zaman dahulu, beredar desas-desus di istana bahwa kaisar wanita itu sangat aneh. Setiap kali tiba waktunya, dia akan mengunci pintu istana untuk mandi dan berganti pakaian, dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melayaninya. Pembunuh bayaran itu bahkan lebih ketakutan daripada Yan Lang. Dia bergumam, kau bukan, sambil secara naluriah mundur, ingin melarikan diri. Tapi tunggu dulu, nak, sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia terkena tebasan pedang dan berhenti bernapas di tempat. Komandan Depot Timur, Yan Lang, juga merasa takut melihat pemandangan ini. Lututnya lemas dan dia ambruk ke tanah. Dia melirik sekilas orang di depannya dan berseru dalam hati. Tunggu sebentar saja, dan semua kecurigaan sebelumnya akan memiliki penjelasan logis. Karena orang yang duduk di singgasana tertinggi justru adalah sosok yang paling dibenci dan dipandang rendah oleh kaum wanita. Yan Lang terkejut menyadari bahwa kaisar wanita itu sebenarnya adalah seorang pria. Namun, untuk menyelamatkan nyawanya, dia segera mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan tegas. Subjek ini terlambat menyelamatkanmu. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Yang Mulia, rakyat ini akan tetap setia kepada Anda selamanya. Pria itu melangkah lebih dekat ke Yan Lang, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah menurutmu kami akan membiarkanmu pergi? Kamu tidak salah. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Kami tidak mempercayaimu. Kita hanya mempercayai orang yang sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia menekan pedang itu dengan keras ke lehernya yang indah. Suara dinginnya bergema di telinganya. Komandan Yan, kami akan mengantar Anda secara pribadi. Di jalan gelap menuju mata air kuning, janganlah membenci kami. Buku harian Yan Lang hari ini ditulis tangan oleh sang komandan pada suatu hari di awal April. Aku tanpa sengaja menemukan sebuah rahasia yang membuatku takut. Tepat ketika pria di hadapannya hendak memenggal kepalanya, Yan Lang berteriak lantang, orang ini dapat memancing dalang di balik pembunuhan itu untuk Yang Mulia. Tidak hanya itu, rahasia ini akan membusuk di dalam perutku. Saya bersedia menjadi instrumen Yang Mulia untuk menyerang kemanapun diperintahkan. Mohon, Yang Mulia, berikan kesempatan pada masalah ini. Namun, kilatan mata pedang itu masih tetap terlihat. Barulah ketika sang komandan mendongak lagi, ia berani menghela napas lega karena pedang itu telah berhenti. Namun, Shinji tertawa dingin, lalu melemparkan pedang itu ke samping dan berkata dengan penuh minat, sedikit bermakna. Jadi, menurut komandan,
Bagaimana kita bisa percaya bahwa kamu tidak akan bicara omong kosong? Dia dengan santai menggosok sehelai daun di antara jari-jarinya. Yan Lang berkeringat dingin. Dia bahkan tidak berani menatap pria itu, sambil menyatakan, orang ini ingin hidup, menukar segalanya hanya untuk berbicara omong kosong. Subjek ini tidak mampu membayar harganya. Shinji berjalan menghampirinya, dengan lembut mengusap dagunya dengan tangannya, dan berkata, meskipun kau mengatakan itu, kita tetap harus memasang kartu pengikat pada komandan. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pil ke mulutnya, melihatnya batuk hebat. Shinji berkata dengan nada menghargai, komandan tidak perlu takut, paling-paling, itu hanya pil racun. Yan Lang duduk terengah-engah di tanah ketakutan, sementara pria itu terus berbicara tanpa henti, racun ini tidak akan langsung merenggut nyawamu. Kamu hanya perlu meminum pil penawarnya tepat waktu, setiap bulan. Jika kamu patuh, tidak perlu khawatir, baiklah, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Mari kita lihat kemampuan komandan tersebut. Yan Lang melesat pergi secepat kilat dari tempat itu, di mana hanya Shinji yang bisa menyerang. Dia berpikir dalam hati, selagi racunnya belum tercerna, mari kita selesaikan masalah ini. Komandan itu dengan mudah membawa serta pembunuh bayaran dari sebelumnya. Dia menempatkannya di atas atap, menggeledah barang-barangnya sambil berseru, "Saudara mayat, aku meminjam barang-barangmu sebentar." Kemudian Yan Lang dengan cepat mencopot sebuah genteng. Di bawahnya terbentang pemandangan yang begitu sunyi hingga terasa menyesakkan. Seorang wanita sedang santai menikmati teh, ketika tiba-tiba sebuah senjata tersembunyi melintas di hadapannya, membelah cangkir teh menjadi dua dalam sekejap. Wanita ini adalah Bu Jinsue, Kaisar Emeritus dari Kekaisaran Qi. Dia langsung berteriak histeris, "Pembunuh! Ada pembunuh! Di mana para penjaga bayangan? Di mana pengawal kekaisaran? Dasar sampah! Kau berani membiarkan seorang pembunuh datang untuk membunuhku? Sungguh konyol!" Beberapa detik kemudian, orang-orang berdatangan sambil berteriak, "Cepat, lindungi Yang Mulia!" Para pengawalnya gemetar saat mengakui kesalahan mereka. "Kami terlambat menyelamatkanmu." Apakah Kaisar Emeritus melihat kemunculan si pembunuh? Bu Jinsue memarahi dengan marah, mengandalkan keahliannya. "Seandainya aku melihat sosok orang itu, aku khawatir aku sudah meninggal saat ini juga." Yan Lang telah mengamati semuanya dari atas dengan cermat sejak tadi. Tiba-tiba pelayan di samping Kaisar Emeritus itu berbisik pelan kepadanya. Aku melihatnya lagi dan aku memotretnya dari atap. Mungkinkah itu? Keduanya langsung mendongak untuk menyelidiki lebih dalam. Komandan itu sangat sigap, langsung berhasil menghindar. Dia diam-diam menghela napas lega dan berpikir, sekarang komandan ini harus muncul. Karena itulah, Yan Lang sengaja meninggalkan suara gemerisik di atap. Dengan sangat cepat, para pengawal Kaisar Emeritus yang bodoh itu menyadarinya dan berteriak, "Ada suara di atap! Cepat, tangkap dia!" Dalam situasi kacau itu, dia langsung melompat dari atap, menyebabkan sekelompok orang menatap kosong dan berbisik, "Komandan! Komandan!" Yan Lang melemparkan pembunuh bayaran dari tempat Bu Sunji dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu panik, komandan ini telah menumbangkan pembunuh bayaran ini." Kaisar Emeritus itu secara mengejutkan tidak mencurigai apapun dan memuji, "Komandan itu agung, harus diberi penghargaan." Yan Lang melanjutkan aktingnya, mengatakan, "Saat aku melacak jejak si pembunuh, aku melihatnya dengan ceroboh menjatuhkan sesuatu ke kamar pelayan. Saya ingin mencarinya, mungkin objek itu dan dalangnya saling berhubungan. Dia ingin menunggu kelinci di dekat pohon, membuat kekacauan agar dalang itu tidak bisa duduk diam. Sementara itu, di tempat tinggal Komandan Depot Timur, Bu Sunji secara mengejutkan memiliki waktu luang untuk mampir. Dia berjalan berputar-putar mengamati sekitarnya. Akhirnya, matanya tertuju pada pakaian dalam di tempat tidur Yan Lang dan dia mengumpat dalam hati, "Oh, bukankah itu
Sebelum kutukan itu selesai diucapkan, terdengar langkah kaki dari luar. Sun Ji mengerutkan kening, karena terlalu cepat mengingat masa lalu. Yan Lang langsung masuk ke ruangan dengan marah begitu ia kembali. Sementara itu, Kaisar mengawasinya dari balik bayangan. Komandan itu berpikir, memperkirakan waktu, racun itu seharusnya belum sepenuhnya tercerna, hanya perlu menggunakan metode yang tepat. Pasti aku bisa memuntahkannya. Jadi dia mulai dengan metode pertama yang disebut air sabun. Yan Lang menatap baskom berisi air sabun di tangannya. Detik berikutnya, dia memejamkan mata erat-erat dan menelannya. Namun pada akhirnya, Yan Lang hanya merasa sangat tidak enak badan. Pil itu tetap tidak dimuntahkan. Selanjutnya adalah metode kedua, teknik menusuk tenggorokan. Komandan itu dengan berani menggunakan sumpit untuk menusuk bagian dalam tenggorokannya. Hasilnya hanya sakit tenggorokan, obatnya masih tertahan di dalam, membuat Yan Lang marah. Masih belum ada efek, sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkas. Gerakan pamungkas terakhir disebut salto berguling. Setelah melakukan putaran 360 derajat, sang komandan mengakhiri gerakan tersebut dengan berdiri terbalik. Namun racun itu tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia melihat sosok Bu Sun Ji yang santai di kamarnya. Seketika itu juga, komandan tersebut ketakutan dan jatuh ke tanah. Sun Ji berkata dengan geli, "Apakah komandan sedang berlatih akrobatik?" Dia menangis tanpa air mata. "Yang mulia, mengapa Anda berada di tempat saya di tengah malam?" Tiba-tiba, sebuah gerakan di luar membuat Yan Lang waspada. Dia dengan cepat melompat, menerkam Kaisar, memberi isyarat agar dia tetap diam. Komandan yang licik itu berkata, "Yang mulia, sepertinya ikan yang ingin saya tangkap sedang menggigit umpan." Bu Sun Ji ingin mengatakan sesuatu, tetapi ter-interrupted. Yan Lang berbisik, melemparkan pakaian dalamnya ke arahnya, "Pakai baju yang layak dulu, ikut aku menonton pertunjukan." Memang, langkah kaki itu semakin mendekat kepada mereka. Langkah-langkahnya sangat berirama, bahkan lebih berirama daripada seekor tikus yang diam-diam menggerogoti semangka. Pria itu dengan santai memeluk tanaman pot dan berjalan masuk ke kamar Yan Lang. Begitu kura-kura itu masuk ke dalam toples, dia segera bergegas menangkapnya sambil berkata, "Karena kamu sudah di sini, maukah kamu tinggal sebentar untuk minum teh?" Anehnya, penyusup yang tampak bodoh itu berhasil menghindari serangannya. Yan Lang kembali mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Tamu harus mengikuti kehendak tuan rumah. Sekalipun kamu tidak menginginkan secangkir kecil teh ini hari ini, kamu tetap harus meminumnya." Anehnya, pukulannya menyebabkan tubuh penyusup itu retak. Dengan hati yang rapuh, karena mengira dia tanpa sengaja memukuli orang itu hingga hancur berkeping-keping, Yan Lang menangis terseduh-seduh. Bu Sun Ji tak sanggup lagi menyaksikan, menghunus pedangnya, menyerbu masuk sambil berteriak, "Minggir!" Dia memanfaatkan kesempatan untuk berganti shift dan bersorak, "Yang mulia, lakukan yang terbaik." Satu tebasan pedang dari Kaisar cukup kuat untuk menciptakan angin yang memadamkan lilin, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Begitu saja, mereka berbunyi bam-bam, pou-pou dalam kegelapan. Pada akhirnya, orang yang dipukuli oleh Sun Ji hingga kepalanya benjol adalah Yan Lang. Ia menangis, air mata mengalir deras. "Hentikan pertengkaran ini, Yang mulia. Saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya, tetapi apakah mata Anda tidak terlalu bagus?" Kemudian keduanya terdiam menatap penyusup itu. Secara mengejutkan, dia menjungkir balikan semua perabot di ruangan komandan. Dia menggertakkan giginya karena marah, arogan, terlalu arogan. Kemudian, dua pendendam Lang dan 11 langsung mengejar pria itu. Yan Lang berteriak, "Berhenti, berhenti tepat di situ untukku." Namun entah bagaimana, Sun Ji tiba-tiba salah langkah di tangga, menyebabkan tubuhnya yang tinggi jatuh ke belakang. Melihat itu,
Sang komandan segera memegang pinggang orang lain dan berhasil memeluknya kembali untuk menjaga keseimbangan. Suara detak jantung berdebar kencang terdengar kuat, tetapi tidak diketahui milik siapa. Baru setelah beberapa saat sebuah suara laki-laki yang berat terdengar, "Mengapa kau belum melepaskannya juga?" Yanlang buru-buru melepaskan genggamannya dari pinggang dan bertanya dengan cemas, "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Bo Sunji terbatuk beberapa kali dan berkata, "Apa? Kau benar-benar ingin sesuatu terjadi pada kami?" Komandan yang berhati-hati itu berbisik, "Aku tidak akan berani." Saat keduanya sedang beradu kecerdasan, suara lain menarik perhatian mereka. Anehnya, penyusup bodoh itu bisa berjalan tetapi juga bisa tersandung sendiri. Yanlang menggertakkan giginya, "Berani-beraninya merusak tanaman herbalku. Hari ini aku akan membiarkanmu masuk tapi merangkak keluar." Penampilannya yang seperti singa betina sangat tidak enak dipandang sehingga Bo Sunji yang berada di sampingnya harus berdeham untuk mengingatkannya. Seketika itu juga, mata sang komandan memerah, mengingat kembali adegan intim yang baru saja terjadi. Dia langsung berkeringat dingin, membungkuk 90 derajat dan berseru, "Kalau tidak, aku bisa memberikan lengan bajuku untuk kau pegang." Saya juga melakukan itu karena kepedulian terhadap Yang Mulia. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Bo Sunji dengan angkuh menyela, "Kita tidak membutuhkannya." Begitu saja, keduanya berlari dengan rasa penasaran menuju penyusup itu. Akhirnya, Yanlang terdiam dan berseru, "Hoh, apakah ini bawahan saya, Deshong?" Astaga, ternyata ini hanya kesalahpahaman. Dia berjongkok untuk memeriksa bawahannya dan berkata, "Bawahan saya ini selalu menderita penyakit tidur sambil berjalan. Saya sudah menyembuhkannya sebelumnya, saya tidak tahu mengapa penyakitnya kambuh lagi hari ini." Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa semua pergerakan mereka sedang dipantau. Tiba-tiba, pria berambut oranye kemerahan yang bodoh itu, setelah melihat para penonton yang tidak dikenal, saudara A dan saudara Tikus, berteriak keras. Komandan itu memperhatikan suara tersebut dan menjadi waspada. Bo Sunji juga dengan cepat melihat sedikit wajah orang lain itu dan berpikir, memang benar itu dia. Aku membiarkannya saja malam itu untuk mengakhiri semuanya dengan cepat dan menghindari keterlibatan dengan akar keturunanku. Yanlang kembali tenang, berdiri dan berteriak, "Berani muncul di sini lagi, itu menarik. Yang Mulia, izinkan saya pergi menangkapnya." Namun Kaisar menghentikannya dan dengan malas berkata, "Lupakan saja, hanya seorang pelayan istana yang lewat, jangan dibesar-besarkan." Meskipun sang komandan merasa bingung, ia menambahkan, "Tidak perlu menyelidiki masalah ini." Bo Sunji memandang pria yang mendengkur itu dengan jijik dan berkata, "Juga, uruslah rakyatmu dengan baik." Setelah mengantar leluhurnya pergi, dia mulai menyeret bawahannya kembali. Yanlang menghela napas lega dan mulai menulis buku hariannya untuk hari ini, mengandalkan tidur sambil berjalan untuk meninju komandan itu sekali saja. Komandan ini berencana untuk memukulinya sampai dia merangkak keluar. Selain itu, kurangi gaji April untuk memberinya pelajaran. Keesokan harinya, bagi sang komandan, sama sibuknya seperti sebelumnya. Hari ini, Yanlang dengan tekun memberi instruksi kepada para pelayan, Kaisar baru akan naik tahta, tidak boleh ada yang ceroboh. Sampaikan kepada bawahan untuk tetap semangat demi komandan ini. Baru setelah merasa yakin, dia naik kereta untuk pergi. Awalnya kupikir hari itu akan indah, sampai akhirnya dua kereta kuda berjejeran di jalan. Dia hanya tidur sebentar ketika terbangun karena suara bising. "Minggir, kenapa kamu tidak mau memberi jalan? Apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam gerbong itu?" Yanlang mengangkat tirai untuk mengamati dan melihat pelayan mudanya mendengus dingin. "Lalu, tahukah Anda siapa yang duduk di gerbong saya?" Dia adalah sosok yang tinggi, pemberani, tampan, dan murah hati yang dikenal oleh semua orang di ibu kota. Romantis dan berpikiran terbuka,
Dicintai banyak orang, bunga mekar saat bertemu, kereta kuda membawa penumpang saat bertemu. Pria paling menawan nomor satu dari zaman kuno hingga sekarang. Namun sedetik kemudian dia dengan lembut memerintahkan, lupakan saja, biarkan mereka pergi dulu. Akhirnya, Yanlang tiba. Para pelayan melihatnya dan dengan gembira melambaikan tangan, "Komandan, komandan." Siapa sangka di jalan setapak yang sempit itu ia akan bertemu dengan wanita tua yang sebelumnya memperjuangkan jalan tersebut. Yanlang bertanya dengan dingin, "Orang ini adalah?" Dia tersenyum, matanya menyipit, dan berseru, "Lihat itu, komandan itu benar-benar seorang bangsawan yang pelupa." Pelayan tua ini datang untuk mengajarkan keterampilan kepada kaisar baru. Memang, setelah mendengar itu, sang komandan merenung. Keterampilan. Komandan ini ingat, dia ingat sekarang. Kekaisaran Qi memprioritaskan perempuan. Ketika para bangsawan muda kerajaan mencapai usia dewasa, ibu mereka mengatur agar seorang guru wanita mengajari mereka cara mempertahankan posisi dominan selama keintiman untuk menikmati kenikmatan tertinggi. Dengan demikian, keluarga kerajaan tetap sama. Begitu masuk, mereka melihat Shunzi dengan tekun berlatih ilmu pedang. Sang ibu mengikuti di sampingnya dari dekat dan berbisik, dalam waktu setengah bulan setelah kaisar baru naik tahta, studi dan latihan praktis harus diatur. Hanya nilai tinggi yang dianggap lulus. Yanlang mengangguk sedikit dan berkata, "Mama, tolong tunggu, izinkan saya melapor kepada Yang Mulia dulu." Dia melangkah mendekati Shunzi. Suaranya lantang, "Yang Mulia, saya." Di tengah kalimat, pria itu mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arahnya, tetapi ujung pedang berhenti tepat di dekat leher Yanlang. Kaisar dengan lembut menarik kembali pedangnya dan berkata, "Hanya bercanda sedikit, dia memang seorang iblis." Begitu banyak trik, tiba-tiba menarik pita rambutnya dan menaruhnya di bibir, begitu saja. Sambil mendekatinya, dia bertanya dengan ramah, "Apakah komandan sangat takut?" Melihat Yanlang mundur ketakutan, dia tertawa kecil dan berkata, "Bicaralah, ada berita apa yang kau punya untuk kami?" Sambil berjalan, dia melaporkan, "Yang Mulia, rakyat jelata memiliki kebiasaan, yaitu kata-kata yang tidak selesai diucapkan." Entah bagaimana, dia berjalan dan menabrak punggung Bu Shunzi dengan keras. Dia memerintahkan dengan dingin, "Bicaralah terus terang. Tidak perlu bertele-tele dengan kita." Yanlang menurut dan melanjutkan, "Kata orang tua itu, hiduplah sampai usia tua, belajarlah di usia tua. Pembelajaran ini dapat membantu seseorang untuk lebih menyempurnakan dirinya." "Yang Mulia, silakan." Awalnya mereka ingin masuk ke ruangan itu untuk minum teh dan berdiskusi, tetapi anehnya, di dalam ruangan itu, sebuah lukisan erotis dipajang secara terbuka, menyebabkan keduanya terdiam kaku. Sang ibu sangat gembira, menunjuk lukisan itu dan melanjutkan, "Selanjutnya, pelayan tua ini akan mengajari Yang Mulia cara menguasai bidang ini, sebuah keterampilan yang harus dimiliki wanita." Begitu mendengar pembukaannya, Bu Shunzi melotot dan merendahkan suaranya, "Apakah ini yang kau katakan harus kita pelajari?" Yanlang ketakutan dan berteriak, melaporkan kepada Yang Mulia, "Ini adalah rintangan yang harus dilewati oleh kaisar dari semua dinasti. Sekalipun Yang Mulia sangat suci, Anda tetap harus belajar." Dia menggertakkan giginya, sambil berkata pelan, "Bagus, sangat bagus, kau punya nyali." Komandan itu terus-menerus berkeringat dingin. Karena tidak ada pilihan lain, kaisar terpaksa duduk dan mendengarkan ceramah sang ibu. Dia berkata, "Yang Mulia, izinkan pelayan tua ini langsung ke pokok bahasan." Pria terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe penurut, tipe mandiri, dan tipe penentang. "Mohon, Yang Mulia, perhatikan lukisan ini dengan saksama." "Nah, dapatkah Yang Mulia memberitahu pelayan tua ini, termasuk tipe apa pria dalam lukisan itu?" Bu Shunzi, yang sangat sabar, berkata singkat dengan nada menolak.
Yan Lang merasa bersalah setelah mendengar itu, tetapi sang ibu melanjutkan dengan penuh semangat, benar. Untuk menargetkan tipe pria seperti ini, pertama-tama, Anda harus menghancurkan harga dirinya, biarkan dia tahu siapa yang berkuasa. Mendapat tatapan tajam kaisar, komandan itu segera berteriak, Yang mulia, redamlah amarah Anda. Dia meneteskan 2 aliran air mata, berdoa dalam hati. Bisakah seseorang memasukkan saya ke dalam ransel dan membawa saya keluar dari sini? Mama terus menunjuk ke lukisan lain. Tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, Bu Shunzi berdiri tegak dan berkata dengan dingin, tidak perlu melanjutkan. Komandan, antar Mama keluar dari sini. Mendengar itu, dia memarahi dengan marah. Jika Yang Mulia tidak ingin belajar, Yang Mulia harus memberikan alasan kepada hamba tua ini. Bahkan Kaisar Emeritus pada masa itu pun harus sepenuhnya setuju dengan apa yang diajarkan oleh hamba tua ini. Kaisar tersenyum, lalu dengan dingin berkata, kita sudah menguasai semua prinsip dan teknik ini, tidak perlu belajar lebih lanjut. Apakah alasan ini memuaskan Anda? Mendengar itu, wajahnya langsung berubah, tersenyum cerah. Karena itu, hamba tua ini ingin menguji hasil belajar Yang Mulia. Pada akhirnya, Yan Lang, yang terbaring tak bergerak, tetap terkena peluru nyasar. Mama menunjuk ke arahnya dan berkata, kalau begitu, saya meminta Komandan Yan untuk berpura-pura menjadi suami kaisar untuk mempermudah Yang Mulia dalam melaksanakan apa yang telah dipelajari. Seketika itu juga, keduanya terdiam dan berteriak, apa? Yan Lang memohon dengan lembut, Yang Mulia, namun, Bu Shunzi melengkungkan mata Phoenix-nya, berpikir sejenak, lalu terkekeh. Dia dengan berani mendekatinya dan berseru, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Begitu saja, komandan itu terdorong mundur oleh yang lain. Dengan gugup ia berkata, Tuanku khawatir saya tidak mampu mengemban tanggung jawab berat ini, mohon pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Shunzi tidak berkata apa-apa dan mendorongnya hingga berbaring di tempat tidur. Pakaiannya mulai berantakan. Yan Lang, yang ketakutan hingga berkeringat dingin, berbisik kepadanya, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali, atau mungkin biarkan rakyat Anda mencari Kasim dengan teknik yang lebih baik. Yan Lang sangat ketakutan saat ini, khawatir dia akan mengetahui bahwa pria itu sebenarnya laki-laki, sementara Bu Shunzi dengan kasar menindihnya di tempat tidur, merasa geli dan ingin menggodanya. Pemandangan ini membuat Mama dengan bersemangat berkata, jika bertemu dengan suami kaisar yang memiliki temperamen sekeras itu, apa yang akan Yang Mulia lakukan? Dia masih takut dan ingin meninju pria itu. Namun, pergelangan tangannya langsung ditangkap oleh Bu Shunzi. Dia berbisik dengan nada menggoda, Komandan tidak bersikap baik, terjepit di bawah tubuhnya. Dia tergagap, subjek Anda hanyalah seorang Kasim, saya tidak bisa mengotori tangan Yang Mulia. Kaisar mencondongkan tubuhnya ke telinga wanita itu dan berbisik, jika kau bekerja sama, kita mungkin bisa mengakhiri ini sedikit lebih cepat. Jika Anda terus melawan dan merusak suasana hati kami yang baik, kami tidak akan bersikap sopan lagi. Begitu saja. Waktu penggunaan sebatang dupa telah berlalu. Mama memperhatikan dan mencatat dengan saksama. Waktu sudah habis. Dia dengan gembira berkata, Yang Mulia dan Komandan sangat cocok satu sama lain. Kaisar duduk tegak, memandang wajah Yan Lang yang memerah dengan geli, lalu berkata dengan nakal, bukankah tidak berlebihan jika kita mendapatkan nilai yang sangat baik? Bukankah Anda setuju, Komandan Yan? Ibu itu, karena tidak memahami situasinya, mengulurkan buku catatan nilai dan tersenyum seperti bunga, sambil berkata, tentu saja, semuanya mendapat nilai bagus. Kemudian, pelayan tua ini dapat kembali untuk melapor kepada Kaisar Emeritus. Pelayan tua ini meminta izin untuk berpamitan. Karena sangat takut pada leluhur di hadapannya, Yan Lang gemetar dan berkata dengan sangat pelan, Yang Mulia, jadi sekarang, rakyat Yang Mulia,
Wu Xinzi menatapnya tajam. Kemudian tatapannya melorot ke bawah dengan tidak senonoh, membuat komandan itu ketakutan. Namun, pada akhirnya, pihak lain hanya mengucapkan satu kata dengan dingin, "Pergi sana." Yan Lang segera mengenakan kembali topinya dan berteriak, subjek Anda sedang panik sekarang." Di hari dengan bulan yang cerah dan angin sepai-sepai di Istana Chang'e. Kisah lucu ini sering dibawakan oleh para penjaga, pelayan, dan bahkan Kasim untuk bermain peran setiap hari. Subjek Anda sedang berjuang keras saat ini. Konon, ketika sang komandan melarikan diri, dia hanya memiliki satu sepatu yang tersisa. Sungguh lelucon besar. Orang yang berada di dalam istana Chang'e mendengar orang-orang di luar tertawa dan berkata dengan penuh minat, "Menarik, sungguh menarik." Dia adalah putri kekaisaran kedua, Bu Xing. Dia baru saja melangkah beberapa langkah keluar pintu ketika dihentikan oleh seorang pelayan. "Kemana Yang Mulia ingin pergi?" Putri kekaisaran kedua memberi isyarat dan berkata, "Putri ini ingin mencari kesenangan dan melakukan sedikit penyelidikan." Mata Xing melirik sekilas ke lukisan yang selalu ia gantung di kamarnya. Merasa sedikit tidak bahagia di hatinya, dia berpikir, apakah kaisar baru itu benar-benar kakak perempuan kandungku atau bukan? Putri ini tidak mau menerima seorang pencuri sebagai kerabatnya. Pada saat yang sama, Komandan Yin Lang, alias tokoh utama dari lelucon seluruh istana, sedang bersantai di bak mandi. Setelah selesai mandi, dia menggunakan potongan kain untuk mengikat dadanya erat-erat hingga sesak napas, sambil mengumpat dalam hati, jika seorang wanita tidak teguh pendirian, statusnya akan tidak stabil. Setelah mempersiapkan semuanya dengan baik, dia berkata dengan puas, "Sukses besar." Yin Lang perlahan membuka pintu, siap menghadapi semuanya. Sebelum dia sempat menghirup udara, seseorang datang ke pintu untuk mengganggu komandan. "Komandan, komandan, ini buruk." Dia dengan tenang bertanya apa yang terjadi. Pelayan itu segera menunjuk ke kerumunan yang kacau di sana dan berkata, "Komandan, cepatlah pikirkan jalan keluarnya." Kawanan angsa itu sudah mengejar para suami kaisar mengelilingi istana kekaisaran sebanyak 2 putaran. Bahkan para pengawal kekaisaran pun tidak berani bertindak. Itulah kawanan angsa yang dipelihara sendiri oleh Yang Mulia. Apa yang harus dilakukan? Pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan Komandan Yan. Dia seorang diri memberi perintah, menangkap mereka, jangan lepaskan, bagus, tarik kembali jaringnya. Angsa-angsa itu tak mau kalah, mereka mengepalkan sayap dengan keras dan berteriak nyaring. Dia mengangkat jaring tinggi-tinggi dan buru-buru berkata, "Dishon, maju dan bantu komandan ini memukul bebek-bebek itu." Setelah membungkus angsa-angsa itu, dia berbisik, jika semuanya selamat dan sehat, maka komandan ini akan menangani hal-hal penting lainnya. "Dishon, ayo kita pergi." Tiba-tiba, matanya dengan cepat menangkap sekilas sosok. Yan Lang berpikir dalam hati, apa yang dia lakukan di sini? Bu Xing mengamati dari jauh dan tersenyum tipis, berkata, "Sekawanan angsa tampak mengejar suami-suami kaisar tepat ketika kartu perlu dibalik, mengatakan bahwa tidak ada hantu yang terlibat. Hanya hantu yang akan mempercayainya." Yu Jingxian dan yang lainnya juga mulai bergosip. Penampilan sang komandan saat menangkap angsa tadi sungguh tampan dan gagah, pantas disebut sebagai orang paling populer di istana kekaisaran kita. Sungguh disayangkan, menjadi Kasim di usia yang begitu muda. Putri kekaisaran kedua tiba-tiba mendekati mereka, berbisik, "Suami kekaisaran Yu, suami kekaisaran Lin, tolong berhenti. Putri ini memiliki urusan penting yang ingin dibicarakan." Sementara itu, di rumah Liu Yuan, Dishan yang bodoh entah bagaimana membiarkan angsa-angsa itu melarikan diri. Dia mengejar mereka sambil berteriak, "Kembali ke sini, kembali ke sini." Melihat Yan Lang membuka pintu untuk masuk, bocah itu berteriak, "Komandan, minggir." Benar saja,
Dia hanya mendongak dan sebelum dia sempat melakukan apapun, dia ditabrak oleh seekor angsa dan bahkan ditendang hingga jatuh ke tanah. Dishon berlari mendekat dengan jaring dan berteriak, "Komandan, minggir cepat." Dia tetap tenang dan berkata, "Kamu pulang dulu. Peristiwa hari ini harus dilaporkan kepada Yang Mulia." Namun, dalam hatinya, ia sudah membayangkan 7.749 hidangan yang terbuat dari angsa. Yan Lang, begitu saja, melintasi koridor-koridor yang sudah dikenalnya, dan akhirnya berhenti di depan istana Youming. Dari luar pintu, dia mendengar suara dari dalam, "Dupa cinta ini disiapkan oleh klan rahasia perbatasan selatan yang telah kubayar dengan sejumlah besar perak untuk mengundangmu, saudari." Sang komandan berpikir dengan waspada, perbatasan selatan. Apa itu dupa cinta? Bukankah itu sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan libido? Di dalam ruangan, Putri Kekaisaran kedua melihat dan mendorong barang-barang itu lalu berkata, "Jika kakak merasa barang-barang ini bermanfaat, aku akan meminta 6, 7, atau 8 kotak lagi." Ini pasti akan membuat sang saudari merasa sangat nyaman, wajahnya segar seperti bunga. Kemudian dia sengaja mengangkat lengan baju Bu Sunji. Lalu Bu Xing terdiam, berpikir dalam hati, bekas luka ini berasal dari saat aku masih kecil dan secara tidak sengaja membakar adikku. Tanpa diduga, apakah dia benar-benar adikku? Kaisar tersenyum tipis dan berkata, "Kita akan menggunakannya ketika ada kesempatan agar niat baik adik perempuan kita tidak sia-sia." Putri Kekaisaran kedua tiba-tiba berdiri dan menyatakan, "Maka, memilih hari saja tidak sebaik menentukan hari yang tepat. Mengapa tidak memilih suami yang berwibawa untuk Anda beri anugerah hari ini juga?" Mendengar itu, Bu Sunji tertawa, lalu berbisik, "Baiklah, kami juga sangat ingin tahu apakah dupa ini benar-benar ampuh atau tidak." Alasan dia mengatakan itu adalah karena 1 jam sebelum Putri Kekaisaran kedua tiba, Kaisar telah merendahkan suaranya dan memberi perintah, selalu menolak untuk menghormati para suami kekaisaran. Itu tak bisa dihindari, ada banyak rumor di istana. "Pergilah, atur agar seseorang membawa kawanan angsa itu mendekat kepada mereka. Kemudian bawa plakat kepala berwarna hijau ke sini." Bu Sunji berpikir dengan licik, ketika kita membalik kartu, jika suami kaisar panik atau berlumuran kotoran dan tidak dapat melayani, mereka tidak dapat menyalahkan kita. Itulah sebabnya Kasimnya mengikuti naskah dan membawa lempengan-lempengan itu. Namun, tepat ketika Bu Sunji mengulurkan tangannya untuk bertindak, Bu Xing tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tidak perlu membalik kartu. Aku tak ingin saudari kekaisaran menunggu sedetik pun lagi. Bawa dia masuk." Orang-orangnya segera membawa seseorang masuk, Xing berkata dengan serius. "Dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan para suami kekaisaran yang dikejar oleh angsa. Untungnya, saya mengatur agar dia mandi lebih awal, jika tidak, masalah besar itu akan gagal. Saudari kekaisaran, siapa yang ingin kau pilih?" Karena rencana itu gagal total, Bu Sunji berbisik dengan marah. "Bu Xing, kamu sedikit." Sebelum kata-kata itu terucap, Yan Lang berlari masuk dengan tergesa-gesa dari luar dan berteriak, "Yang Mulia, rakyat Anda datang untuk membantu Anda mengganti dupa ini. Untuk membantu meningkatkan suasana hati Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, dia dengan ringan melewatinya dan berbisik, "Yang Mulia, pilihlah selir kekaisaran sesuka hati, serahkan sisanya kepada rakyat Anda untuk diselesaikan." Mendengar kata-kata itu, Bu Sunji tersenyum, lalu menatap Yu Jingxian dan berkata singkat, "Kalau begitu, pilihlah dia." Setelah Kaisar memastikan pintu ruangan tertutup rapat, ia merendahkan suaranya dan bertanya, "Apa yang akan dilakukan komandan?" Yan Lang menerima pesanan itu dan berkata dengan angkuh, "Kemudian, Yang Mulia, ingatlah untuk membuka mata lebar-lebar dan perhatikan dengan saksama." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan belati untuk menekan leher Yu Jingxuan dengan ganas memerintahkan, "Berteriaklah,
Suamiku, teriaknya penuh kesedihan dan berteriaklah apa? Yang mulia, lihat, Panglima tertinggi adalah. Yanlang mendekatkan wajahnya dan berkata dingin, berteriaklah sesuka hati saat berhubungan intim, kau tidak tahu. Apakah Anda ingin komandan ini mengajari Anda? Di bawah penindasan yang dialaminya, Jingxian mengeluarkan beberapa jeritan. Mendengar itu, Bu Sunji terdiam dan berseru, Anda membuat kami tidak tahu harus memuji Anda seperti apa. Saat sang suami kaisar berusaha keras bersikap genit, Yanlang berkata dengan tenang, selama yang mulia puas, silakan lanjutkan. Keesokan paginya, langit berwarna biru, bumi terasa damai. Bu Sunji dengan santai memandang ke cermin sambil dengan hati-hati menggunakan sepotong arang hitam untuk menggambar alisnya. Setelah berusaha keras berkonsentrasi, tangannya tetap tergelincir, menghasilkan garis zigzag yang sulit digambarkan. Kaisar mengumpat dalam hati dengan marah, gagal lagi, arang alis ini benar-benar sulit digunakan. Tiba-tiba, Yanlang, seperti seorang pencuri, menyelinap masuk ke kamar tidur Kaisar. Begitu tiba, dia melihat Bu Sunji sedang berusaha membersihkan sesuatu. Yanlang memanggil dengan lembut, Yang Mulia. Dia tiba-tiba menatapnya tajam dan memarahi dengan dingin, kenapa kau tidak cepat-cepat? Sudah kubilang untuk keluar istana membeli tinta siput untuk alis, tapi kau lambat sekali. Percuma saja dimarahi seperti itu. Sang komandan masih dengan antusias memeluk barang-barang itu dan berlari ke arahnya. Dia berkata, ini yang mulia, ini tinta siput untuk alis, yang di sebelahnya adalah arang tembaga. Ini adalah beberapa lipstik yang diberikan penjaga toko kepada saya, karena saya membeli terlalu banyak. Saat melihat Bu Sunji mengulurkan tangan untuk mengambil barang-barang itu, Yanlang tanpa sadar menggenggamnya erat-erat. Dia ragu-ragu dan berkata, tinta siput alis tidak digunakan seperti itu. Jika Yang Mulia tidak keberatan, rakyat Anda bersedia berbagi beban untuk Yang Mulia. Bu Sunji jarang sekali punya suasana hati untuk bercanda. Dia berkata pelan, baiklah, jika kamu menggambar dengan indah, kami akan memberikan hadiah. Jika gambarmu jelek, kami juga akan memberikan hadiah. Iblis rakus Yanlang membeku saat mendengar kata hadiah dalam kedua kasus tersebut. Lalu matanya bersinar terang seperti seorang jenius. Yanlang mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira dan berkata, sungguh, sungguh, sungguh. Sekalipun gambarku jelek, aku tetap dapat hadiah. Bu Sunji berkata dengan sangat sinis, tentu saja, sebagai hadiahnya, saya akan memukulmu 20 kali dengan dayung. Guntur dan hujan adalah anugerah surgawi. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini termasuk hadiah? Benar saja, Yanlang langsung terpaku di tempat begitu mendengar itu. Namun, pada akhirnya, yang tetap terbayang adalah Yanlang yang tampak memperhatikan sambil menggerutu. Yang Mulia berbicara dengan sangat tepat, benar sekali. Waktunya sudah tidak terlalu pagi lagi. Biarkan atasanmu juga merias bibirmu, agar kamu tidak ketinggalan sidang pagi. Dia berbicara dengan penuh antusiasme. Yang Mulia, percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Yang Mulia, bukalah mulut Anda. Lipstik merah itu dioleskan oleh komandan Yanlang ke bibir Bu Sunji dan terlihat sangat cantik. Setelah menyelesaikan riasan untuk hari ini, dia dengan penuh perhatian menunjuk ke cermin dan berkata, lihat, Yang Mulia. Sungguh, penampilan murni yang diciptakan oleh tangan Yanlang sendiri sangat mengejutkan Kaisar. Dia mengungkapkan antisipasinya. Apakah Yang Mulia merasa puas? Sementara itu, Bu Sunji mengerutkan kening, berpikir, arang alis wanita sangat sulit digunakan. Satu goresan yang salah dapat merusak bentuknya. Dia adalah seorang petugas pengecatan. Bagaimana dia mengetahui hal-hal ini? Setelah memikirkan hal itu, dia teringat akan korset yang ada di tempat tidur Yanlang hari itu. Tiba-tiba,
Dia tertawa dan berseru, "Sungguh, kita telah meremehkan komandan sebelumnya, bukan? Bu Sunji, apakah teknik komandan ini digunakan untuk menyenangkan seseorang?" Dia tidak tahu mengapa pria itu marah, tetapi dengan cepat meminta maaf terlebih dahulu. Hanya saja, orang yang ingin Anda senangkan selalu adalah Yang Mulia. Bu Sunji berdiri dan berbisik, "Komandan itu benar-benar setia." Kemudian dia berjalan keluar dari tempat kaisar. Tepat di luar, dia mendengar para pelayan bergosip. Kali ini, Tuan Yu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Dia akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas di kemudian hari. Benar-benar. Mengapa aku mendengar bahwa Tuan Yu menderita keluhan yang sampai ke langit? Mendengar ini, pikirnya, apakah keluhan itu sampai ke langit? Tadi malam, aku hanya menyuruhnya mengerang beberapa kali dan berakting sedikit. Keluhan apa yang mungkin ada? Sementara itu, di istana Jiutian, Tuan Yu yang konon disayangi namun juga dirugikan, dengan patuh menerima cambukan sambil menghitung. Hanya orang luar yang tahu bahwa saya menginap di kamar Yang Mulia tadi malam. Jika mereka tahu aku tetap tinggal tetapi tidak mendapat anugerah, bukankah aku akan menjadi bahan olok-olok di istana? Maka, dia memerintahkan bawahannya, "Cepat pukul aku. Pukul aku lagi." Dia menggertakkan giginya karena kesal. "Tidak, saya tidak bisa menjadi bahan tertawaan mereka. Jika tidak ada bekas ciuman, saya akan menggunakan bekas cambukan sebagai gantinya. Sekalipun itu palsu, aku harus mewujudkannya." Kemudian, para bangsawan lain yang hadir hanya bisa merasa iri. Beberapa saat kemudian, Yin Lang muncul di halaman dan mendengar seseorang tertawa. Tersinggung. Di mana letak keluhannya? Yu Jingxian menurunkan jubahnya hingga memperlihatkan punggungnya yang dipenuhi bekas cambukan, lalu terisak. "Bagaimana mungkin saya tidak merasa tersinggung? Tadi malam, aku benar-benar merasakan sakit yang luar biasa." Sekelompok pria melihat ini dan berseru dengan takjub, "Banyak sekali bekas cambukan. Aku pun rela menanggung penderitaan ini demi Tuan Yu. Siapa sangka Yang Mulia punya hobi ini?" "Sesuai harapan Yang Mulia." Yin Lang mendengar ini dan terkekeh, berpikir, Tuan Yu ini, yang bersekongkol menggunakan bekas cambukan untuk memalsukan tanda-tanda rahmat, sungguh menarik. Tiba-tiba, Yu Jingxian terdiam dan berbisik, "Komandan." Yin Lang masuk dengan angkuh sambil tersenyum, "Hari ini saya di sini atas perintah Yang Mulia untuk mempersembahkan hadiah kepada Tuan Yu. Hadiah telah dikirim. Saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan lagi." Dia berpikir, jika demikian, istana akan tenang untuk sementara waktu. Tidak akan ada yang menyebarkan desas-desus bahwa permaisuri tidak lagi membutuhkan ketampanan pria. Pada saat yang sama, Bu Sunji sedang bermain catur dengan Kaisar Emeritus. Ibunya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku dengar tadi malam putraku Yang Mulia bertemu dengan seorang bangsawan bernama Yu. Bagaimana hasilnya?" Dia tidak terlalu peduli dan berkata, "Kamu melakukan kesalahan. Putramu menang." Namun Kaisar Emeritus dengan bersemangat mendesak, "Ceritakan padaku, ceritakan padaku. Bagaimana semalam?" Bu Sunji tiba-tiba membentak, "Ibu, mengapa putramu begitu sengsara? Bukankah itu karena kamu telah menipuku waktu itu? Kau bilang selama aku mengenakan pakaian wanita dan duduk di singgasana, kau akan mengurus sisanya. Dengar, pagi-pagi begini kamu mengaku tidak bisa bangun dan mengingkari janji itu. Aku tidak punya pilihan selain belajar cara mengaplikasikan bedah, menggambar alis, dan menata rambut seperti seorang wanita. Benar-benar menjalani hidup yang lebih seperti seorang wanita daripada seorang wanita sejati. Jika nanti aku membawakanmu seorang suami, jangan kaget." Bu Jiansui merasa bersalah, berkata dengan serius, "Omong kosong. Kondisi tubuhku sedang tidak baik dan kamu adalah satu-satunya anakku.
Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari. Tepat saat itu, seorang pelayan masuk untuk melapor. Komandan Yan meminta audiensi. Setelah Bu Sunji memberikan izin, Yan Lang masuk dengan angkuh. Namun setibanya di sana, dia berlutut. Tersangka Anda, Yan Lang, datang untuk mengaku bersalah. Dia melanjutkan dengan serius. Setelah kejadian semalam, beredar desas-desus bahwa Tuan Yu merasa tersinggung. Mendengar itu, Bu Sunji berdiri dan berkata dengan dingin, "Jadi kau mengambil inisiatif sendiri, seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau untuk memberikan hadiah atas namaku." Terkejut karena dia berhasil menebar rencananya, dia berkata dengan hati-hati, "Subjek Anda bersalah." Kaisar membantunya berdiri dan berkata, secara kasat mata, "Ini adalah hadiah, tetapi sebenarnya ini adalah alat penyelidikan. Komandan menangani hal-hal penting bagi kita tanpa perlu diminta. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur?" Lalu dia berbisik di telinganya, "Kami ingin memberimu hadiah." Mendengar kata hadiah, Yan Lang mengibaskan ekor rubahnya yang tak terlihat dan berbisik, "Hadiah sungguhan." Lalu saya meminta penawarnya, "Yang mulia." Dia berpura-pura tidak berdaya. "Subjek Anda adalah seorang pengecut dan takut mati. Akhir-akhir ini detak jantungku cepat dan tidak teratur. Penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Jadi saya meminta penawar racun sebagai hadiah untuk membantu menstabilkan jantung saya." Kembali ke kamar tidur, Bu Sunji terkekeh, pengecut dan takut mati. "Kami tidak melihatnya seperti itu." Dia dengan santai menggulung beberapa pil. Kemudian, sambil mencuci tangannya, dia memberi instruksi kepada pelayan, "Bersihkan gumpalan lumpur itu. Kami tidak ingin lagi mengotori tangan kami dengan membentuk bola-bola lumpur untuknya." Sunji sebenarnya memberi makan Yan Lang lumpur. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, terdengar suara derap kuda yang berlari kencang. Yan Lang berkuda menyusuri jalan yang dipenuhi bunga sakura yang indah untuk sampai ke kediaman keluarga Yan. Melihatnya, para pelayan bergegas, "Xiao En, cepat, bawa kuda tuan ke kandang dan rawatlah dengan hati-hati." Dia melangkah masuk dan bertanya dengan lembut, "Nyonya tua, apakah tuan baik-baik saja akhir-akhir ini?" Pria di belakang berbisik, "Istri saya, tuan, baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, tuan." Kemudian dia diantar ke tempat tujuannya. Ternyata orang yang ingin ditemui Yan Lang adalah mantan komandan Depot Timur, Yan Wanzhou. Saat tiba, dia melihat dirinya dikelilingi oleh pria-pria tampan yang memberinya makan. Wanzhou memerintahkan mereka semua untuk mundur. Yan Lang berlutut dengan serius dan berbisik, "Guru." Sebelum dia sempat berbicara, Yan Wanzhou dengan tegas memperingatkan, "Aku tahu persis apa yang ingin kau tanyakan atau katakan. Aku peringatkan kamu, sebelum terlambat, biarkan pertanyaan-pertanyaan itu membusuk di hatimu." Namun Yan Lang tetap gigih. Pada tahun ke-9 masa pemerintahan Mingkai, permaisuri pada waktu itu, yang sekarang bergelar Kaisar Emeritus, mengumumkan kepada publik kelahiran anak kembar perempuan. Putri Kekaisaran pertama bernama Sunji. Putri Kekaisaran kedua bernama Xing. Pada tahun ke-14 pemerintahan Mingkai, Putri Kekaisaran pertama jatuh sakit parah dan dikirim ke Kuil Qingyun, jauh dari ibu kota, untuk perawatan. Tahun pertama Qiong Wei, Putri Kekaisaran pertama naik tahta. Namun orang yang saya temui bukanlah seorang wanita. Mendengar itu, Yan Wanzhou mengerutkan kening dan berteriak, "Rahasia istana bukan untuk kau ketahui. Apa salahnya membiarkannya membusuk di dalam hatimu? Anda tetap akan menjadi komandan dengan kekuasaan tertinggi di Depot Timur." Yan Lang mengeluarkan pil itu dan berkata dengan ketakutan, "Setelah aku mengetahui rahasianya, aku diracuni. Dia menggunakan ini untuk mengendalikan saya. Aku harus bergantung padanya untuk bertahan hidup. Hidupku berada di tangan Bu Sunji."
Jika saya tidak memiliki kartu truf, haruskah saya membiarkan orang lain menghancurkan saya begitu saja? Guru, saya benar-benar ingin tahu. Yan Wanzhou menghela napas pasrah. Si kembar itu bukanlah anak kandung Kaisar Emeritus. Bu Sunji saat ini adalah... Sayang sekali dia adalah seorang putra. Dia diambil dari kita pada malam dia dilahirkan. Jadi, ketika dia dewasa, dia hanya bisa kembali dengan menyamar sebagai seorang wanita. Semuanya jelas dan logis. Putri kekaisaran pertama yang dibesarkan di istana hanyalah pengganti bagi anak kandung Kaisar Emeritus. Pada malam yang sama di istana Yoning, Bu Sunji bermimpi tentang masa lalu. Ketika ia masih tinggal di kuil Qingyun, Kaisar Emeritus datang dan bertanya, "Rui kecil, izinkan saya bertanya lagi, siapa namamu?" Saat itu, dia bersikeras namanya adalah Ming Sue. Setiap kali wanita itu mendengarnya, dia berteriak kegirangan, "Tidak, aku menanyakan nama sekulermu." "Siapa nama sekuler Anda?" "Jawab aku," katanya dengan takut. Guru berkata bahwa aku tidak memiliki nama sekuler. Namun Bu Jianxiu memeluknya erat-erat. "Tidak, kamu memang begitu. Anda adalah Sunji, Ibu Sunji. Anda memiliki nama sekuler." Sunji muda meronta dan berteriak, "Guru, aku ingin guru." Kepala biara kuil Qingyun perlahan mendekat. "Amitabha." Dia dengan lembut memeluk anak itu dan berbisik, "Yang mulia, belum waktunya." Dia bukan Sunji, dia adalah Ming Sue. Kaisar tiba-tiba terbangun. Dia terengah-engah karena kelelahan, sambil berpikir, Sunji, Sunji, Sunji yang lain, dia masih hidup. Begitu saja, larut malam, Yinlang menyelinap masuk ke istana Yongning sambil bertanya-tanya, "Mengapa Yang Mulia memanggilku begitu mendesak?" Pelayan di sampingnya berbisik, "Aku juga tidak tahu, Komandan. Yang Mulia tidak mengizinkan kita mendekati pemandian air panas, tetapi secara khusus mengizinkan Anda masuk sendirian." Setelah menerima pesanan itu, dia dengan berani menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Pelayan di luar melambaikan sapu tangannya, "Mohon, Komandan, berhati-hatilah." Menyadari bahwa leluhur di dalam sangat tenang dan mencekam, dia mengangkat tirai dan memanggil, "Yang Mulia." Lalu Yinlang membelalakan matanya, menatap punggung tegak pria di hadapannya. Bu Sunji meliriknya dan berkata dengan suara rendah, "Kenapa kau melamun? Kemarilah." Saat mendekat, dia melihat pria itu dengan nyaman memamerkan otot dadanya, sambil dengan malas berkata, "Lakukan sesuatu untuk kami." Yinlang buru-buru menutup matanya dan mengucapkan mantra, "Jangan melihat kejahatan, jangan melihat kejahatan." Namun Sunji melanjutkan dengan serius, "Sejak lahir, kami dikirim ke kuil Qingyan. Selama bertahun-tahun, peran saya dimainkan oleh pemeran pengganti. Secara resmi, dia adalah putri kekaisaran pertama dan kakak perempuan Bu Xing." Sembari Komandan Yin berpikir dengan acuh tak acuh, "Maaf, tapi tidak memandang kecantikan yang begitu mempesona dapat menyebabkan anemia." Bu Sunji dengan hati-hati berkata kepadanya, "Kami ingin kau menyelidiki keberadaannya." Rinlang berkata dengan lembut, "Rawanan Anda pasti akan menyelesaikan misi ini, Yang Mulia." "Kamu tampak lelah. Apakah Anda ingin saya memijat Anda untuk merilekskan otot-otot Anda?" Setelah mendapat persetujuan, dia dengan hati-hati memijatnya dan berkata, "Tetapi jika Yang Mulia ingin menyelidiki putri kekaisaran pertama, mengapa tidak bertanya langsung kepada Kaisar Emeritus?" Kaisar samar-samar mengingat kemarahan Bu Jianxiu setiap kali hal ini disebutkan. Dia selalu memarahi, "Tidak ada Sunji lain. Jangan sebutkan ini lagi." Meninggalkan. Memikirkan hal itu, dia menutup matanya dengan pasrah. Melihat hal ini, Yinlang memanggil Yang Mulia beberapa kali untuk menyelidiki. Karena tidak melihat reaksi apapun, dia berpikir, apakah dia tertidur? Maka,
Dengan jantung berdebar kencang dan mata yang penuh nafsu, dia menatap bagian bawah tubuh naga Sunji. Lalu dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh. Saat Komandan Yin dengan angkuh memanfaatkan situasi, Bu Sunji meraih tangannya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kau ingin mati?" Tertangkap basah, Yinlang dengan tegang membuat alasan, "Sunji, orang yang kau ajak bicara hanya ingin memijatmu." Yang Mulia salah paham. Proses sipoid berhubungan dengan lambung, jantung, dan kantung empedu. Memijat di sini sangat bermanfaat. Hal ini tidak hanya membantu melancarkan peredaran darah, tetapi juga mencegah penyakit. Kaisar meraung marah, dengan lidah yang lancar berkata, "Keluar sekarang juga." Rinlang, yang merasa kalah, dengan hati-hati menerima perintah itu. "Ya, saya akan pergi sekarang juga." Saat baru saja meninggalkan istana Yonging, dia mendengar pertengkaran hebat. "Yang Mulia kedua, mengapa Anda mempersulit tuan saya? Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Ambil kertas ini dan berikan kepada petugas Yu. Dia akan mengerti dengan sendirinya." Pelayan istana dari kediaman pelayan Yu tampak bingung sambil memegang surat itu, lalu ia dibekap dan dibawa pergi dengan linglung. Yinlang benar-benar menangkap orang itu dan memaksa mereka untuk diam. Pelayan itu terkejut dan berkata, "Komandan, Komandan, ada apa?" "Komandan," Yin dengan paksa merebut barang itu dari tangannya, lalu dengan hati-hati membaca isinya dan tersenyum tipis. Setelah itu, dia mengembalikan barang tersebut ke tempat asalnya dan memberi instruksi, "Pegang dengan hati-hati. Jangan katakan Anda bertemu komandan ini." Pelayan rendahan itu gemetar dan berkata, "Pelayan ini akan mengingat instruksi komandan." Begitu saja, sepanjang perjalanan pulang, dia tetap tenggelam dalam pikirannya. Awalnya, seorang pembunuh bayaran menerobos masuk ke pemandian air panas milik Yang Mulia. Selanjutnya, Putri Kekaisaran kedua mempersembahkan dupa untuk penyelidikan, dan hari ini, pengiriman pesan terus berlanjut. Sepertinya pembunuh bayaran itu dikirim olehnya. Tujuannya bukan pembunuhan, melainkan untuk memeriksa tanda lahir tersebut. Bu Xin ini jelas tidak mengakui Bu Xinxi sebagai saudara perempuannya. Tiba-tiba, seseorang menemukannya dan berteriak keras, "Komandan, Komandan, ada sesuatu yang salah. Masalah di apartemen rumah tangga. Yunikda akan segera dihancurkan tulang punggungnya oleh kerumunan itu." Sebelum membahas urusan internal yang rumit dan membingungkan, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke Festival Lentera, sebuah hari raya tradisional Kekaisaran Qi. Pada hari itu, setiap rumah menyalakan lentera dan menggantungnya di depan pintu untuk berdoa. Para pedagang menyiapkan banyak barang dagangan pada hari itu untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar selama kesibukan tersebut. Di jalanan, anak-anak dengan gembira menyaksikan lampion-lampion itu. "Ibu, ibu, ikan itu terbang ke atas. Saya ingin merilis lampion bunga lainnya." Di tengah hiruk-pikuk jalanan, Yanlang kecil berdiri diam di satu tempat. Dia dengan tenang mendengarkan para pemilik toko mengantarkan barang. "Bakpao kukus hangat di sini, bakpao kukus hangat. Lihatlah, lihatlah, membeli tidak akan rugi. Anda tidak akan tertipu." Tiba-tiba, Shunsi kecil muncul di tengah jalan. Dia melangkah maju sambil memegang sebuah kantung wangi dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada penjaga toko, berapa harga kantung ini?" Penampilannya dengan cepat menarik perhatian banyak gadis. Seorang wanita muda di sebelah Yanlang berbisik, "Yanlang kecil, lihat adik laki-laki itu, dia tampan sekali. Aku penasaran dia anak siapa." Wajahnya terlihat sangat asing, tampak begitu polos dan lugu, bukan? "Mari kita bertaruh. Jika kau berani menciumnya sekali saja, aku akan memberimu 10 won. Bagaimana menurutmu?" Yanlang kecil sudah mencintai uang sejak kecil. Mendengar itu, dia berkata dengan angkuh, "Kau benar. Tunggu dan lihat saja."
Lalu dia berlari ke arah Shunzi kecil dan berteriak keras, "Hei!" Saat menerima tatapan dari orang lain, dia menendang untuk menarik anak laki-laki itu kembali dan dengan cepat mencium pipinya. Setelah menciumnya, Yanlang kecil berlari menyelamatkan diri sambil tertawa dan berkata, "Berlari duluan itu sopan. Jangan lupakan 10 kemenangan saya. Aku akan datang besok." Hal itu membuat Shunzi kecil tertegun di tempat. Ternyata, inilah takdir mereka. Begitu saja, dalam sekejap mata, festival lampion tahun ini pun tiba. Yanlang kecil, yang setahun lebih tua, melepas maskernya dan dengan gembira berpikir dalam hati, menjual masker tahun ini memang pilihan yang tepat. Terjual habis begitu cepat. Tahun ini, secara kebetulan dia bertemu kembali dengan anak laki-laki yang dikenalnya beberapa tahun lalu. Shunzi kecil bertanya dengan lembut, "Bu, apakah Anda masih menjual topeng?" Meskipun dia sangat menyukai uang, dia dengan murah hati memberikan topeng itu dan berkata, "Ini yang terakhir. Jika Anda tidak keberatan, saya akan memberikannya kepada Anda." Yanlang menatap pria itu dengan saksama dan berpikir, orang ini tampak agak familiar. Menutup ingatan akan takdir yang telah ditentukan oleh langit, "Hei, Verbu, Shunzi, dan Yanlang. Mari kita kembali bersama ke dalam kekacauan yang terjadi saat ini." Di luar Eastern Depot, orang-orang berkumpul dan membuat keributan. Mereka tahu cara mengambil uang tetapi tidak mau melakukan pekerjaan. "Kalian semua Kasim. Kalian mengebiri para budak. Mulai dari sini. Mulai dari sini." Yanlang bermandikan keringat dingin, memeluk pintu erat-erat, mendengarkan deshong yang terbata-bata di sampingnya. Pelayan ini berkata bahwa ia akan mengembalikan uang itu tanpa kehilangan 1 sen pun kepada tuannya. Namun para majikan tidak setuju. Jadi bagaimana mungkin pelayan ini berani keluar? Saat mereka memberi saya uang, keadaannya tidak seperti ini. Mulut kecil mereka semanis madu. "Komandan, kontras ini juga demikian." Sebelum dia menyelesaikan satu kalimat pun, dia menerima pukulan dari Yanlang. Dia menggertakkan giginya dan memarahi, "Memang pantas. Apakah mereka hanya ingin mengembalikan uangmu saat itu? Saat itu, mereka ingin Anda mengatur agar mereka merangkak ke atas tempat tidur naga." Deshong menangis dan terisak-isak, sambil berkata, "Lalu mengapa mereka tidak mengatakannya dengan jelas saat menyerahkan uang itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lalu bocah itu tersenyum sombong dan berkata, "Mengapa komandan tidak pergi berbicara dengan yang mulia? Atau mungkin Anda bisa menyampaikan sesuatu." Pelayan Yu baik-baik saja, tetapi yang lainnya bahkan lebih tampan dan memiliki aura maskulin. Bukankah itu enak? Komandan yang ambruk tak berdaya dan berkata, "Kalau begitu, akan kukatakan ini juga mengenai tipu dayamu." Melihat Deshong mengibas-ngibaskan ekornya karena penasaran, dia meninju kepala bocah itu dan mengucapkan 4 kata, "Sama sekali tidak berguna." Lalu dia berpikir sejenak dan berkata, "Berbicara tentang keagungan kita ini, setiap kali tiba waktunya untuk membalik papan nama, selalu ada saja alasan yang ditemukan. Terakhir kali itu adalah saat menstruasi. Sekarang, saya khawatir alasannya adalah sibuk meninjau naskah-naskah peringatan dan tidak punya waktu." Memang, dari pihak Bu Xingji, ia mengikuti rutinitas lama dan berkata, "Malam ini kita harus meninjau kembali kenangan-kenangan dan tidak akan membalik-balik papan nama. Beritahu pihak istana untuk beristirahat lebih awal. Tidak perlu menunggu kami." Pelayan wanita di sampingnya mengangguk, lalu berkata, "Yang mulia, semua pakaian telah ditemukan." Dia menyentuh pakaian itu sambil berpikir bahwa ini tidak bisa berlarut-larut lebih lama lagi. Masalah itu harus segera diangkat untuk didiskusikan. Maka, kata Kaisar dengan tegas, "Besok, panggil komandan untuk membawa dokumen-dokumen itu. Kami ingin bermain catur dengannya." Pagi-pagi sekali keesokan harinya,
Yanlang membawa kedua anak anjingnya berlarian untuk bermain catur dengan kaisar. Ia melaporkan dengan sangat aneh, Yang Mulia, ketika tamu Anda tiba, saya melihat para pelayan membawa kotak-kotak makanan berdiri di luar istana Yongning. Setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa mereka semua ingin memberikannya kepada Yang Mulia. Jangan salahkan subjek Anda karena banyak bicara, tetapi sungguh, para petugas yang mengantre di luar pintu setiap hari memang tidak terlihat begitu baik. Dia berpikir bahwa suasana hati Yang Mulia saat ini tidak buruk. Membuka mulutnya sekarang adalah kesempatan terbaik. Bu Xingji tersenyum tipis sambil menghitung, kita bahkan belum menggali lubangnya. Dan dia melompat ke arah dirinya sendiri, benar-benar membantu kami menghindari masalah. Lalu dengan penuh semangat ia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, kalau begitu, beritahu kami, apa yang harus dilakukan sekarang? Mata Yanlang berbinar, mengendus dua kata harapan, dan dia mengibaskan ekornya untuk mengambil hati kaisar. Bisakah Yang Mulia berjalan-jalan di sekitar harem sedikit lebih lama? Jika Yang Mulia bersedia lebih sering memasuki harem, para pelayan di luar istana Yongning akan dengan sendirinya bubar. Ia menyimpan ambisi bahwa jika ia bisa membujuk Bu Xingji untuk mengunjungi harem, para pelayan itu pasti akan berhenti mengganggu Dezhong. Sementara itu, Kaisar berkata dengan penuh makna, jika kita melakukan seperti yang Anda katakan, kami khawatir akan sangat sulit untuk menjaga semuanya tetap aman. Yanlang terkejut dan berseru, lalu apa yang bisa dilakukan? Xingji berkata secara misterius, namun, dalam beberapa hari terakhir, kami telah memikirkan metode yang sangat bagus. Ikuti kami di sini. Komandan Yan menerima pakaian di tangannya dan dengan linglung bertanya, untuk apa ini? Sang kaisar, singkat dan lugas, berkata, pergilah dan ganti pakaianmu. Setelah Anda berganti pakaian, kami akan memberitahu Anda. Dia terkejut dan berusaha keras untuk bertanya, tunggu, kenapa ganti baju? Mengapa Yang Mulia langsung menyampaikan hal ini kepada rakyat Anda? Dia dengan lembut mengetuk dahinya dan berkata dengan suara rendah, omong kosong apa yang kau ucapkan. Pakai saja. Apakah kamu tidak menginginkan kehidupan kecil ini lagi? Yanlang mengeluh sambil berganti pakaian, CK, berusaha terlihat misterius. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada suara di luar. Kamu pikir kamu siapa? Segera pergi. Putri ini ingin bermesraan dengan saudari kekaisaran, mandi bersama dan mengobrol sepanjang malam. Kau berani menghentikanku. Ada juga tenda di dekatmu. Dia datang untuk mengantarkan makanan, bukan untuk mencuri. Pelayan istana Yongning kesulitan berbicara. Yang Mulia telah beristirahat. Yang Mulia, silakan kembali besok. Pada saat yang bersamaan, Bu Xingji tiba-tiba mengangkat tirai dan mendesak, apakah kamu sudah selesai berganti pakaian? Yanlang tiba-tiba diserang, sehingga dia panik dan menutupi dirinya, sambil berkata, orang yang Anda maksud belum selesai berpakaian. Sebelum dia selesai berbicara, tangannya dicengkeram oleh Bu Xingji dan dia diseret pergi sambil berkata, tidak berpakaian justru lebih baik. Selanjutnya, dengarkan saya dulu. Dia dengan paksa mencabut jepit rambut dari rambutnya, membuat Yanlang gemetar dan berseru, Yang Mulia. Kemudian Bu Xingji menekan tubuhnya dengan kuat ke tempat tidur. Dia tampak seperti penjahat sejati saat melepas pakaiannya sendiri dan berkata, sekarang saatnya kami memberitahu Anda apa metode ini. Anda bertindak sebagai petugas kami. Mulai sekarang, kami hanya akan membalik papan nama Anda, hanya akan datang ke istana Anda. Yanlang mendengar ini dan dengan bersemangat berteriak, tidak, ini tidak benar. Subjek Anda hanyalah seorang Kasim. Namun Bu Xingji bersikeras menahannya dan berbisik, kami tidak keberatan. Komandan menyarankan kami untuk lebih sering mengunjungi harem. Mungkin karena kita benar-benar takut pada kerumunan di harem itu, kita tidak bisa intim dengan laki-laki, tetapi kita bisa berpura-pura intim dengan laki-laki palsu.
Pertama, hal itu dapat membungkam gosip orang-orang tersebut. Kedua, kita tidak perlu lagi mencari alasan untuk menolak membalik label nama. Sebelumnya, kau pernah berkata akan terjun ke air mendidih dan api yang membara demi kami. Mari kita verifikasi apakah kata-kata Anda benar atau salah. Yan Lang ketakutan hingga sampai gagap. Orang yang Anda ajak bicara mengatakan bahwa saya akan melompat ke dalam air mendidih dan api yang menyala-nyala demi yang mulia. Namun air ini tidak mendidih dan api tidak menyala seperti ini. Kaisar bersikeras memeganginya erat-erat dan berkata, "Sekarang kita sepenuhnya bergantung padamu untuk menyelamatkan kita dari kerumunan di luar. Jadi, cepatlah biasakan diri dengan identitas barumu, pramugarian." Begitu dia selesai berbicara, Bu Xingji menggedor pintu, bergegas masuk dan berteriak, "Saudari Kaisar." Namun, yang ia terima sebagai balasannya adalah adegan intim di atas ranjang dengan suara genit yang berkata, "Yang mulia." Melihat Yan Lang gemetar di bawahnya, Bu Xingji tanpa sengaja tertawa dan berkata, "Kenapa kau gemetar? Kau menawarkan tubuhmu kepada kami. Bukankah tujuannya untuk menjadi petugas?" Sentuhan tangan orang lain itu melumpuhkan gelombang otaknya. Tidak. Jika lebih rendah lagi, tali pengikat dada akan terlihat. Karena itu, sebelum keadaan menjadi lebih serius, Yan Lang mencengkeram lengannya dengan erat, menggunakan kekuatan yang besar, dan akhirnya berhasil menundukkan kaisar di bawahnya. Melihat Bu Xingji ingin melawan, dia dengan tegas berkata, "Jika itu untuk melayani yang mulia, bagaimana mungkin saya merepotkan yang mulia dengan melakukan pekerjaan itu sendiri? Hanya saja, yang mulia kedua dan pengawalnya, Anda telah mengamati mereka di luar aula utama cukup lama. Hal itu benar-benar membuat orang kesal." Setelah nama Bu Xin dan Yu Jingxian disebut-sebut, mereka terdiam kaku, ingin menjelaskan. Namun sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar menggertakkan giginya dan berteriak, "Mengapa kalian belum juga pergi dari sini?" Putri Kekaisaran kedua, karena takut hantu, berlari panik sambil berteriak, "Aku pergi. Aku akan pergi sekarang juga." Dia berdoa dalam ketakutan. Kali ini jauh lebih besar. Mengapa aku datang tepat saat saudari Kekaisaran sedang bermesraan? Jika ibu tahu, aku tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Setelah mengusir orang-orang itu, Yan Lang mengenakan kembali pakaiannya dengan benar dan berkata, "Hamba Anda tidak memiliki kemampuan ini dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai pengawal yang mulia. Apa yang terjadi hari ini pasti ada penyebabnya. Subjek Anda hanya menjalankan tugasnya sebagai subjek. Utusan Anda menyarankan yang mulia untuk mengundang orang-orang brilian lainnya. Subjek Anda meminta untuk mengundurkan diri." Bu Xingji menatap sosoknya yang menjauh dan berkata pelan, "Bagaimana jika gaji bulanan dinaikkan 10 ekor?" Yan Lang tiba-tiba berhenti. Dia mengira hantu serakah seperti dia telah ragu-ragu. Namun, dia berkata dengan dingin, "Sudah larut malam. Yang mulia sebaiknya beristirahat lebih awal agar tidak kesulitan meninggalkan tempat tidur untuk menghadiri sidang pengadilan besok." Setelah wanita itu pergi, Kaisar merasa agak geli, berpikir bahkan gaji yang lebih tinggi pun tidak berhasil. Kemudian saya bisa mengubah metodenya. Yan Lang tetap terbewildered. Bahkan identitas seorang pendamping pun telah diatur untuknya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menggali lubang dan menunggu wanita itu melompat masuk. Episode hari ini telah berakhir. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan saluran ini untuk mendukung saya agar saya tetap termotivasi untuk terus berkarya.